pesantren. Pesantren apa Pak Ustadz? Pesantren apa yang bisa nerima menantu saya calon sudah kena narkoba? Dia bukan calon santri lagi. Pesantren apa? Ada teman saya Bu, insya Allah. Sebentar ya Bu lah, nanti Ibu hubungi nomor ini ya Bu ya. Sebentar ya, sebentar saya cari dulu. Mana pula nomornya tadi? Nomor Pak Kiai. Nih WA bisa WA bisa. Nah, ini nomor WA-nya Bu. Masya Allah, tabarakallah. Silakan hubungi Bu. Berapa nomornya Pak Ustadz? 0813 11 44 21 93. Coba hubungi Bu. Assalamualaikum, aku Pak Kiai. Loh, nomor BNN Pak Ustadz. Badan Narkotika Nasional. Tolong ulangi lagi Ustadz Somad. Gak bisa diulang, tapi videonya nanti bisa diulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Tidak ada jalan menyelamatkan anak yang sudah kena narkoba kecuali diserahkan kepada Narkotika Nasional. Tapi anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, anak-anak yang sopan, anak-anak yang didik agama, membaca Al-Quran, menghafal Quran, bisa baca kitab, inilah yang akan menjadi qurrata a'yun, sejuk dipandang mata dan menenangkan jiwa kita insya Allah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini saya tenang meninggalkan anak keponakan saya. Kenapa? Yang anak belum masuk pondok dijaga sama istri, dijaga sama keluarga. Tapi anak-anak ponakan, anak saudara saya, anak kawan sahabat saya yang usia SMP dan SMA wajib masuk pondok, enggak ada tawar menawar, wajib. Kenapa begitu? Karena saya tidak bisa mengawal menjaga. Ini saya pergi hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, besok Senin pulang. Saya kalau pergi 3 malam, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, nggak boleh lebih dari 3 malam. Kalau sampai lebih 3 malam disangka saya sudah buka cabang di Kalimantan. Bagaimana supaya kita tenang? Cara menenangkannya anak di pesantren. Tapi mendirikan pesantren kan tidak semudah innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bisa kalau Allah mau, tapi mesti ada sama-sama bekerja dan bekerja sama, akhirnya terwujudlah pesantren itu. Rukunnya ada 5. Rukun yang pertama ada masjid. Di masjid itulah kiai mendidik santri sholat berjamaah, sholat tahajud bersama, berzikir, membaca doa. Bagaimana cara membaca zikir yang benar? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah itu ditutup dengan kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Anak santri diajak berzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Diajarkan membaca tadarus bersama. Lalu kemudian di sana ada kiainya, ada abah gurunya, ada pimpinannya yang mengawal semua proses pembelajaran. Lebih dulu bangun daripada santri, santri lebih dulu tidur daripada mereka. Kita tidak bisa membayar gaji guru, kiai, alim, ulama. Kenapa? Siapa yang bisa membayar pendidikan? Tidak ada. Lalu yang kita bayar itu apa? Yang kita bayar itu uang makannya, yang kita bayar itu uang sekolahnya, yang kita bayar itu adalah waktu mereka yang terpakai. Adapun ilmu mereka, anak saya TK, waktu masih TK beberapa tahun yang lalu, tiba-tiba pulang dia ke rumah mau setor bacaan, baca setor. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada. Meleleh air mata saya. Allah, gurumu di sekolah bisa mendidikmu nak. Haru orang tua
Bapak ibu nanti kalau anaknya pulang tanya hafalannya, bacaan Qur'annya, baca kitabnya. Walaupun bapak ibu nggak bisa baca kitab, suruh aja dia baca kitab, baca. Nah, pura-pura anggukan ya, bagus, bagus. Teruskan ya, teruskan. Menyenangkan hati guru-guru yang luar biasa. Saya datang ke sekolah anak saya, mau berterima kasih kepada guru-gurunya, mau saya cium tangan gurunya. Pas sampai di sekolah nggak jadi saya cium, gurunya perempuan. Siapa yang bisa mendidik anak-anak kita? Bukan senang bisa baca kitab. Kalau fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih, kalau ada huruf jar maka dia majrur, alamatnya kasroh. Itu bukan senang, bukan sama. Mohon maaf ya Bapak Ibu guru bahasa Inggris, jangan tersinggung. Dengar ceramah Ustaz Somad itu kuncinya satu, jangan tersinggung. Beberapa jamaah dengar ceramah saya tersinggung, pulang meninggal. Ra'aitu Muhammadan maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Haza Muhammadun, Muhammadun. Zahaba Muhammadun, fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Marartu bi Muhammadin, majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin itu nggak ada dalam bahasa Inggris. Tanyalah guru bahasa Inggris. This is Muhammadun. I see Muhammadan. I'm walking with Muhammadin. Itu nggak ada. Bingung saya Pak Ustadz. Memang kalau terlalu panas bingung memang. Nanti tanya guru bahasa Arab, tanya bahasa Inggris, nyambung insya Allah. Artinya memahami bahasa Arab sulit, ribet, jelimet, payah. Belum lagi nahunya, belum lagi sorobnya, belum lagi balaghahnya, belum lagi ma'aninya, belum lagi bayatnya, belum lagi mantiknya, fikihnya, usul fikihnya, tajwidnya. Nun mati ketemu dengan qaf. Kita ditanya, mama, nun mati ketemu dengan qaf gimana? Qafnya lari karena nunnya udah mati. Ini bukan senang. Kita tinggal nerima hasilnya saja. Mestinya anak kita pulang kita tanya gimana bacaan Qur'annya, gimana nahunya, gimana sorobnya, gimana hafalan hadisnya. Bukan kita tanya siapa guru yang mukul, lalu kita lapor ke Pak Polisi, lapor siapa kita. Alhamdulillah saya dikirimi video seorang ibu ngamuk ke sekolah. Apa kata gurunya? Anakmu bawa pulang sendiri, ajar sendiri, didik sendiri, kasih nilai sendiri, kasih rapor sendiri, kasih ijazah sendiri. Mantap, setuju saya. Kita tidak bisa mendidik anak-anak kita dengan keterbatasan kita. Saya insya Allah kalau disuruh tablik akbar tausiah, nggak sombong, nggak angkuh, biiznillah, dengan izin Allah saya sanggup. Ceramah di tanah lapang insya Allah, di stadion insya Allah, di masjid insya Allah. Tapi kalau disuruh ceramah di TK, innalillah. Pernah saya diundang di TK, saya datang, saya sangka di TK guru wali muridnya, ternyata anak TK semua. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Abdul Somad. Nggak ada yang peduli satupun. Saya pun mulai ceramah dengan serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit saya ceramah, anak enggak diam juga. Mulai datang cemas saya, gawat ini. Hilang harkat martabat marwah saya hilang. Nah, akhirnya saya cari pawangnya. Ibu kepala TK ada? Saya Pak Ustadz, ibunya kecil aja. Tolong tenangkan ini Bu. Hanya ibunya maju. Anak-anak diam ya. Tepuk anak soleh. Anak soleh. Anak soleh. Semuanya tenang. Dengarkan Ustadz Somad ya. Iya ibu. Malunya saya. Kalau tahu dari tadi kan cuman gitu bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah cuma ingin mengatakan, hai Abdul Somad, kau boleh tablik akbar, kau boleh ceramah, tapi mengatasi anak kecil ini kau belum tentu bisa. Begitu juga dengan bapak-bapak yang hebat-hebat. Pak Polisi boleh jadi hebat bapak, tapi kalau di depan anak kan nggak bisa dipakai pistol. Diam, diam, diam.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah berikan kelebihan masing-masing. Jangan katakan pisau silet tumpul karena tidak bisa memotong batang kelapa. Tapi jangan katakan kampak tumpul karena tidak bisa memotong rambut. Semua sudah ada bagiannya masing-masing. Saya nggak nyambung Pak Ustadz antara pisau silet dengan batang kelapa. Memang kalau kepanasan gitu susah nyambung memang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pondok pesantren lembaga pendidikan yang unik belum tentu ada di tempat yang lain. Di Maroko saya belum ketemu, di Mesir yang mirip ada, Ruak di Al-Azhar juga mereka dulu begitu. Tapi di tempat kita memang pendidikan ini luar biasa. Mudah-mudahan Allah jaga Islam di Indonesia dengan pondok-pondok pesantren ini. Kita merdeka melawan Belanda itu karena para kiai, para guru dari pondok pesantren, keikhlasan mereka. Mereka yang mengajarkan hubbul watan minal iman. Cinta negara, cinta Indonesia adalah bagian dari iman. Siapa yang mati memperjuangkan Indonesia, siapa yang berperang melawan Belanda, maka dia akan mati syahid. Bekerja sama TNI, bekerja sama Angkatan Jenderal Besar Panglima Bintang 5 Jenderal Sudirman. Datang pasukan Belanda mau menangkap Jenderal Sudirman. Rupanya ada yang berkhianat. Belanda jahat, tapi ada yang lebih jahat. Belanda hitam, kulitnya warnanya sama dengan kita, hidungnya pesek orang kita, tapi otaknya otak Belanda. Di zaman itu mereka lah yang berkhianat. Mereka melapor kepada pasukan Belanda. Di sana ada Jenderal Sudirman sedang dengan pasukannya. Jenderal Sudirman tahu Belanda akan segera datang. Akhirnya pasukannya disuruh duduk berkeliling dan mereka bertahlil afdhaluz dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Pasukan Belanda datang melihat, loh, orang tahlilan kok. Akhirnya mereka pulang. Pengkhianat itu ditembak mati karena sudah memberikan informasi yang bohong 2 kali. Di dunia tidak dapat apa-apa, di akhirat neraka jahanam sudah menanti. Mati ditembak Belanda, bukan mati syahid, mati konyol. Orang bertanya kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman, Jenderal Bintang 5, apa amalanmu wahai jenderal? Wuduknya tidak pernah putus, zikirnya tidak pernah putus, sholatnya tidak pernah tinggal. Orang beginilah yang sanggup memperjuangkan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Hari Pahlawan memang betul 10 November Hari Pahlawan. Jangan lupa sebelum 10 November 22 Oktober. Ada apa dengan 22 Oktober? 22 Oktober para ulama dari pondok pesantren mengeluarkan resolusi jihad. Siapa yang mati melawan Belanda, matinya mati syahid. Mereka lah yang berteriak Allahu Akbar. Belanda lari pontang-panting. Yang bisa meneriakkan Allahu Akbar mereka yang sedang puasa, mereka yang takut kepada Allah. Orang kenyang tidak bisa berteriak Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesantren bukan sarang radikal, pesantren bukan sarang teroris, pesantren adalah sarang para pencinta negara kesatuan Republik Indonesia. Merah darahku, putih tulangku. Tapi ketika sampai di pesantren Minhajul Abidin, merah karpetku, putih jubahku. Indonesia kita jaga. Selama pesantren masih ada, insya Allah bendera merah putih masih akan tetap berkibar. Indonesia masih akan tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apakah alumni pesantren bisa jadi polisi? Bisa. Apakah alumni pesantren bisa jadi tentara? Bisa. 25 tahun perjalanan. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi pengacara, ada yang jadi dokter spesialis. Ijazahnya diakui Kementerian Agama, diakui dinas. Bisa melanjutkan perjalanan dakwah ke Mesir, bisa ke Turki, bisa ke Saudi Arabia. Apalagi memang dari dulu ulama-ulama kita datang. Tadi yang dibacakan kiai namanya Fadilatul Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari Makkah Al-Mukarramah, Fadilatul Syekh Muhammad Siddiq Al-Banjari dari Makkah Al-Mukarramah, Fadilatul Syekh lupa
Pokoknya para ulama kita semua, insya Allah mereka lah yang akan melanjutkan perjuangan dakwah ini, insya Allah. Jadi kalau ada orang bertanya, Ustaz Somad ceramahnya jangan terlalu padat keliling, nanti Ustaz sakit meninggal dunia. Kalau Ustaz meninggal, siapa yang akan melanjutkan perjuangan ini? Yang akan melanjutkan perjuangan ini adalah para santri-santri, diantaranya santri dari pesantren Minhajul Abidin. Takbir! Dengarkan tuh suara takbir mereka, padahal mereka panas luar biasa, tapi takbirnya juga panas luar biasa sesuai dengan cuacanya sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana ada bendera berkibar Pak Ustadz? Makanya kalau ke pesantren matanya ngelihat itu benderanya, itu umbul-umbulnya merah putih, itu payungnya pun merah putih. Oh bukan, itu merek mobil. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjidnya ada, pesantrennya ada, kiainya ada, santrinya ada kitabnya. Masya Allah, tabarakallah, so sweet. Ada kitab yang dibaca, itu istilah di Indonesia kitab kuning, karena kebetulan kertasnya dicetak dari kertas ubi warnanya kuning. Sampai di Mesir pas dibaca, loh kok kertasnya putih? Dicetak dari Lebanon, Darus Suruk, Darul Fikri Lebanon, warnanya putih. Bukan masalah bukunya warna apa, tapi menggunakan bahasa Arab klasik. Dari mulai matan takrib, menjelaskannya Fathul Qarib, lanjut lagi I'anatul Talibin, naik lagi Ma'ali, kitab yang lebih besar Majmu' Syarah Muhazzab. Dari mulai yang kecil Aqidatul Awam, penjelasannya Jala'ul Afham, terus lagi Al-Husnul Amidiyah, lanjutkan lagi ke atas Aqidah Sanusiyah, sifat 20, ada Suki ala Ummil Baraghin, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Dengan satu kata bisa membantah aliran sesat. Dulu Tuhan pernah ada, tapi kemudian Tuhan mati. Yang ngomong begitu filosof dari Jerman, namanya Nietzsche. Ingat baik-baik karena ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Seorang filosof dari Jerman, tidak percaya pada agama, namanya Nietzsche. Akhir hayatnya kena penyakit, malu saya mau menyebutkan penyakitnya, kemaluannya bernanah karena seks bebas. Akhirnya gila dan mati dalam keadaan gila. Namanya Nietzsche, tapi bukunya menjadi pegangan orang di Eropa. Kata dia, Tuhan pernah ada, tapi Tuhan sudah mati. Anak pesantren membantah itu, nggak perlu pakai makalah, nggak perlu pakai kitab, cukup dengan satu dari sifat 20 terbantahkan. Apa sifat yang membantah ucapan Nietzsche? Wujud, qidam, baqa. Wujud ada, qidam tidak berawal, baqa tidak berakhir. Kalau dia Tuhan maka dia tidak berakhir. Kalau dia berakhir mati berarti bukan Tuhan. Makanya kalau anak-anak pesantren ini tidak semuanya jadi ustadz, mesti ada yang masuk jadi polisi, masuk ke dalam intelijen, masuk ke dalam